channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh @nafila. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Sesaji untuk Bapak. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Kali ini saya ingin menceritakan kisah pengalaman dari seorang pengantin baru. Ini cerita dari kampung yang dimana kebiasaan nenek moyang masih dilakukan oleh mereka. Generasi tua yang setiap ada acara tertentu masih menyiapkan berbagai sesaji. Bisa dikatakan bahwa mereka itu mengingatkan leluhur mereka yang sudah meninggal, mulai dari bapaknya, neneknya, dan anggota keluarga yang lain. Secara khusus diberi sesaji, mulai dari kembang 7 rupa, pisang, kopi manis, kopi pahit, sampai apapun kesukaan orang itu, ataupun kesukaan dari anggota keluarganya yang sudah meninggal. Segala sesaji itu disiapkan di satu ruangan khusus yang nantinya akan didatangi oleh sosok yang dituju atau sosok yang berada di rumah itu yang sudah meninggal. Nah, cerita ini kejadiannya saat melangsungkan acara pernikahan, tapi yang mengalami itu dari pihak perempuan. Sebut saja namanya Dina. Dina ini salah satu narasumber yang menceritakan kisahnya tentang orang tua kandungnya yang datang saat resepsi pernikahannya. Kejadian itu dialami bukan hanya Dina saja, tapi juga dari keluarganya Dina yang sama-sama mengalami hal mistis. Kalau leluhur mereka itu seperti datang menghadiri acara pernikahan Dina. Awalnya malam sebelum pernikahan, malam sebelum ijab kabul dilaksanakan, pagi harinya sesaji itu sudah disiapkan oleh orang tuanya Dina. Dengan mantra-mantra dan doa-doa khusus, sesaji yang diletakkan di kamar belakang, di mana tempat itu setiap harinya selalu didatangi oleh anggota keluarganya yang sudah meninggal. Malam harinya seakan-akan Dina dan ibunya melihat sosok ayah kandungnya yang sudah 6 tahun meninggal dunia. Sosok itu seakan-akan datang menghampiri dan menemui Dina serta ibunya dalam wujud nyata seperti manusia pada umumnya. Dengan pakaian kesukaannya, almarhum ayahnya Dina datang. Sosok ayahnya itu benar-benar dilihat oleh keduanya. Dina yang melihat itu pun sempat tidak percaya. Sosok ayah kandung yang sangat dirindukan, yang sangat disayanginya, sosok ayah yang pernah membesarkan Dina sampai usia Dina remaja itu hadir saat dia akan melangsungkan pernikahan. Namun ayahnya ini datang dalam bentuk entah itu jin atau apapun itu, muncul di hadapan Dina dan juga ibunya. "Ayah datang, Bu. Ayah datang. Lihat itu, Bu," ujar Dina dengan senangnya. Dengan senyuman tanpa berkata apa-apa, Dina mengacungkan tangannya ke arah almarhum ayahnya. Tidak bisa dipungkiri kasih sayang seorang ayah yang telah membesarkannya. Dina yang akan melangsungkan pernikahan tidak bisa diwakilkan oleh ayah kandungnya sendiri. Rasa rindu muncul seketika itu juga. Ibunya pun yang melihat Dina menangis, melihat sosok ayahnya ikut terenyuh.
Ayah, Dina rindu akan sosok ayah. Kenapa ayah meninggalkan Dina saat Dina sudah dewasa ya? Tangis Dina. Mungkin ini sudah takdirnya. Ikhlaskan ya nak. Kasihan ayah jika kamu belum ikhlas. Sebaiknya doakan almarhum ayahmu saja. Wujud ayahnya itu benar-benar nyata dilihat oleh Dina. Sudahlah nak, ayo kita doakan ayahmu, pinta ibunya. Tapi Dina masih rindu akan sosok ayah, Bu. Dina yang akan menikah besok pagi ingin sekali diwakili oleh ayah. Ayah, maafkan Dina ya. Dina banyak salah sama ayah. Dengan tangisan, Dina melihat sosok almarhum ayahnya hadir di hadapannya. Malam hari saat ada di kamar, Dina yang mengobrol dengan ibunya mengeluarkan segala kerinduannya sampai matanya tidak bisa berhenti meneteskan air mata. Sanak saudara yang mendengar tangisan dan rintihan Dina sempat terkejut. Dina, kamu kenapa menangis, Din? Bukan Dina yang menjawab, melainkan ibunya. Tadi sosok ayahnya datang ke sini, melihat Dina dengan senyuman, mungkin ingin melihat anaknya yang akan melangsungkan pernikahan. Jawab ibunya Dina. Yang sabar ya Din, pasti ayahmu senang di alam sana, melihat kamu sudah menemukan pendamping hidupnya. Kamu doakan saja ayahmu, agar ditempatkan di tempat yang terbaik. Bacalah Al-Fatihah untuk ayahmu, tukas sanak saudaranya. Tidak hanya sosok almarhum ayahnya Dina, saat itu pun sosok almarhum kakek neneknya yang sudah meninggal seperti datang menghampiri Dina dengan mengelus-ngelus Dina. Dina yang merasakan sentuhan dari kakek neneknya sempat terlonjak kaget. Sementara ibunya Dina yang melihat orang tuanya datang, bergantian ibunya yang menangis terseduh-seduh. Doakan ya Pak, Bu, cucu kalian akan menikah besok. Doakan ya, semoga mereka bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Dengan tangisan ibunya Dina mengucapkan kalimat tersebut. Sosok nenek kakeknya Dina pun seperti bisa diajak bicara, merespon perkataan ibunya Dina dengan mengangguk sembari mengelus punggung Dina. Dina yang masih menangis merindukan sosok ayahnya dan ibunya yang menangis melihat kedatangan almarhum ayah ibunya. Sampai orang-orang yang berada di tempat itu yang sedang menenangkan Dina sempat bingung melihat ibunya Dina yang berbicara sendiri. Mbak, sampean ngomong sama siapa Mbak? Tanya saudaranya. Itu ada nenek sama kakeknya Dina datang. Jawab ibunya Dina. Sosok kakek neneknya yang melihat cucunya yang saat itu akan melangsungkan pernikahan tersenyum bahagia. Sampai jam 11 malam mereka ini masih meratapi kerinduan dengan almarhum ayahnya Dina dan juga kerinduan akan sosok nenek kakeknya Dina. Keesokan harinya acara ijab kabul pun dilaksanakan, disaksikan oleh sanak saudaranya. Namun saat akan dimulai, sosok almarhum ayahnya serta nenek kakeknya pun hadir dalam acara tersebut. Ayahnya datang lagi seakan-akan berdiri di samping Dina. Ayahnya berdiri di dekat wali. Sementara yang mewalikan Dina yaitu Pak D-nya. Saat akan melakukan pernikahan dan ketika dia melihat sosok ayahnya yang berdiri dengan tersenyum sumringah seakan-akan mengikhlaskan sang anak melangsungkan pernikahan dengan laki-laki pilihannya. Dina yang melihat almarhum ayahnya datang, dirinya menangis secara tiba-tiba. Derayan air mata yang tidak bisa berhenti di saat acara ijab kabul. Para tamu undangan yang hadir melihat Dina yang menangis sesenggukan, ada yang bingung dan ada yang ikut menangis. Setelah selesai ijab kabul, Dina berada di kamar pengantin. Lalu kemudian dirinya ditanya oleh ibunya. Kamu tadi kenapa nangis, Din?
Dina yang menjawab pertanyaan dari ibunya sembari menangis dan memeluk tubuh ibunya. Ayah datang, Bu. Ayah menyaksikan pernikahanku bersama kakek dan nenek. Mereka semuanya hadir, Bu. Dina menjawab pertanyaan dari ibunya sembari menangis dan memeluk tubuh ibunya. Sebagai seorang ibu tidak bisa memungkiri kesedihan anaknya. Sudah, jangan menangis lagi. Ayahmu kan sudah tiada. Sudahlah, ikhlaskan saja. Ibu tahu bagaimana perasaan kamu. Kamu juga merasakan bagaimana kasih sayang orang tua kamu kepada kamu. Ayahmu yang selalu memanjakan kamu, apapun itu selalu dituruti oleh ayahmu. Tapi bagaimanapun juga ayahmu itu sudah mendahului kita semua. Ayah berpesan pada ibu untuk menjaga kamu, untuk bisa membimbing kamu biar kamu bisa menjadi anak yang berbakti. Setelah kamu menikah, ajak suami kamu untuk selalu mendoakan ayah kamu yang sudah meninggal ya. Pinta ibunya Dina. Dina ditenangkan sama ibunya yang sedang menangis terseduh-seduh. Beberapa saat kemudian suaminya Dina yang sudah sah secara agama dan secara hukum negara sudah jelas datang menghampiri mereka. Bu, kenapa dengan Dina, Bu? Tanya suaminya Dina. Istri kamu tadi melihat almarhum ayahnya datang di acara ijab kabul. Kamu sebagai suami yang sudah sah, sudah menjadi anak ibu juga. Ibu tidak minta apa-apa kepada kamu, tapi ibu minta kamu selalu mendoakan orang tuamu dan juga orang tuanya Dina ya. Kirimkan Al-Fatihah setiap habis selesai sholat fardu. Pinta ibunya Dina. Iya Bu, saya akan ingat pesan dari ibu. Jawab suaminya Dina. Malam harinya ada yang namanya acara temu besan dan foto bareng keluarga. Kejadian mistis itu terulang kembali saat acara sungkeman dilaksanakan untuk mempelai laki-laki dan untuk mempelai perempuan, yaitu Dina dan suaminya. Saat sungkem dengan ibunya, saat sungkem dengan Pak D-nya yang sebagai wali, tiba-tiba Dina terlonjak terkejut. Dina berdiri langsung memeluk tubuh Pak D-nya karena yang dilihat Dina saat itu bukanlah Pak D-nya, melainkan ayah kandungnya yang selama ini sangat dirindukan oleh Dina. Dina pun tidak bisa melepaskan sungkeman dari Pak D-nya. Pak D-nya yang dipeluk erat sampai Pak D-nya yang saat itu mengelus-ngelus rambut dan menepuk pundaknya Dina sempat terheran. Kamu kenapa, Din? Pak D-nya pun saat itu mendoakan agar pernikahan mereka menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dina yang mendengar ucapan itu sama persis seperti suara ayahnya, yang membuat Dina menangis sesenggukan dengan pelukan yang sangat erat. Ayah, Dina kangen ya. Ibunya yang melihat Dina pun bingung. Nak, ini Pak D, nak, bukan ayahmu. Ucap ibunya tidak diraukan sama sekali oleh Dina. Yang dilihat Dina dan dirasakan Dina waktu itu adalah sosok almarhum ayahnya. Hampir 10 menit Dina menangis di pelukan Pak D-nya. Setelah melepaskan pelukan itu, Dina kembali duduk di pelaminan, melanjutkan acara resepsi dengan mata yang sembab dihiasi dengan senyuman kesedihan yang luar biasa. Karena Dina sudah bertahun-tahun ditinggalkan oleh ayahnya. Saat acara itu sudah selesai, Dina kembali ke kamar sambil menangis bersama suaminya. Sudah, jangan menangis, hapuslah air matamu. Kalau kamu menangis seperti ini terus, ayahmu juga ikut bersedih, ujar suaminya Dina menenangkan. Suaminya Dina menenangkan Dina. Setelah itu ibu dan sesepuh desa masuk ke dalam kamar Dina. Kamu kenapa lagi? Tanya sesepuh itu. Tadi Pak D itu seperti ayah. Suaranya sangat mirip. Dari sentuhan tangannya, kehangatan tubuhnya,
Pelukannya rasanya seperti ayah, jawab Dina terseduh-seduh. Kamu perbanyaklah doa ya nak. Semoga almarhum ayahmu bisa tenang di alam sana. Dan semoga bahagia melihat kamu yang sudah menikah. Setiap selesai sholat, kirimkan Al-Fatihah untuknya. Jangan pernah terlewatkan. Sudah, jangan sedih lagi. Ini acara pernikahanmu. Setelah Dina dinasehati oleh sesepuh itu dan oleh suaminya Dina sekarang mulai tenang dan bergegas ganti baju untuk melanjutkan acara selanjutnya. Menemui para tamu undangan yang ikut hadir memeriahkan acara pernikahannya. Sampai hampir jam 12 malam, akhirnya Dina bisa istirahat. Dina yang sudah lelah, akhirnya Dina pun tertidur. Namun dalam tidurnya ini, Dina memimpikan sosok ayahnya yang datang dengan senyuman. Sosok kakek neneknya pun hadir dalam mimpinya dengan yang berpakaian seperti biasa. Dengan baju batiknya, dengan sarung yang biasa dipakai oleh orang tuanya. Seperti nyata sosok ketiganya hadir dengan senyuman kebahagiaan. Di keesokan harinya perasaan yang campur aduk membuat Dina memutuskan untuk mengajak suaminya ke makam ayah kandungnya. Mas, ayo kita berziarah ke makam ayah mas. Pemakaman yang jika ditempuh hanya 15 menit. Sebelum sampai di pemakaman, Dina dengan suaminya singgah terlebih dahulu ke pasar untuk membeli kembang. Setelah itu baru ke makam ayahnya. Sesampainya di sana, kembang kuburan ditaburkan lalu membacakan doa untuk almarhum ayahnya. Dengan sesenggukan Dina mengeluarkan segala unek-uneknya. Ayah, makasih ayah. Terima kasih sudah mau membesarkan Dina, sudah merawat Dina, sudah memanjakan Dina. Terima kasih ya, terima kasih banyak. Maafkan Dina jika Dina belum bisa menjadi anak yang berbakti kepada ayah, belum bisa membuat ayah bahagia. Maafkan Dina ya, ayah yang tenang di sana. Di sini Dina sudah menemukan seorang laki-laki yang menyayangi Dina. Dia sosok laki-laki yang baik seperti ayah. Doakan Dina, semoga Dina bisa menjadi istri yang baik. Dan semoga keluarga Dina kelak menjadi keluarga yang harmonis, yang saling melengkapi satu sama yang lainnya. Ayah, Dina sangat rindu pelukan ayah. Terima kasih ayah. Kemarin ayah sudah hadir di acara pernikahan Dina, ujar Dina dengan derayan air mata. Sementara suaminya mengelus pundak Dina agar merasakan tenang. Ayah, ini suaminya Dina. Insya Allah saya akan menjaga Dina, menjaga ibu dengan semampu saya. Saya janji akan terus menyayangi Dina sampai maut memisahkan kita. Sekarang ayah sudah tidak usah khawatir lagi dengan Dina. Dina sudah ada yang menjaga sekarang, ujar suaminya Dina. Setelah suaminya Dina berkata seperti itu, bau wewangian seketika menyerbak di indera penciuman keduanya. Angin yang berhembus kencang, tiba-tiba sosok almarhum ayahnya Dina berada di hadapan keduanya dengan senyum bahagia. Dina yang melihat itu nyata ayah kandungnya berada tepat di depannya. Bahkan suaminya Dina pun dapat melihatnya. Semoga kalian bahagia terus ya nak. Dan untuk suaminya Dina, tolong jaga Dina baik-baik. Sayangi Dina, jangan pernah berperilaku kasar dengannya. Sekarang ayah bisa tenang di alam sana, pesan almarhum ayahnya Dina. Senang, bahagia sekali melihat ayahnya yang merestui pernikahan ini. Dina yang dipeluk oleh suaminya agar tangisannya reda. Ayo kita pulang, ayah sudah bahagia melihat kamu sudah menikah. Sekarang kamu harus bahagia. Jangan sampai ada air mata yang keluar, kecuali air mata bahagia, kata suaminya Dina. Lalu kemudian mereka pun memutuskan untuk kembali ke rumah.
Keduanya sudah lega, sudah didatangi oleh sosok ayahnya Dina dengan senyuman yang merekah di wajahnya. Dina pun sempat bercerita dengan ibunya. Ibunya yang mendengar pun ikut bahagia. Tidak menyangka sosok suaminya yang sudah meninggal 6 tahun lagi menampakkan diri dengan senyuman kebahagiaan melihat anak satu-satunya, yaitu Dina yang sudah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang sudah dipilihnya. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.